kerja di Toyota nggak enak bang, begini. Kayak gimana? Yuk kita simak. Lihatlah, makin megah, makin nyaman, makin aman, makin perkasa, makin mantap dikendarai, dan makin ekonomis. Oke guys, jadi dalam video ini gue ingin coba ngebahas tentang beberapa nggak enaknya kerja di Toyota atau Timin yang mungkin bakal kalian rasain nanti ketika kalian bekerja di sana. So, gue mohon tonton video ini sampai selesai, jangan skip biar nggak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke? Jadi bukan sih. By the way, gue bikin video ini sembari gue ngopi di teras gue. Jadi kita coba ngobrol-ngobrol sambil gue ngopi. Silakan yang mau ngopi dulu. Iklan dulu karena gue ngonten di teras, jadi minta maaf kalau beberapa ada video-video atau suara-suara motor atau apa yang mungkin yang lewat. Lama dulu ya. Jadi guys, jangan kalian pikir kerja di Toyota itu semuanya akan enak dan selalu bahagia. No, itu semua hanya ekspektasi kalian. Kalian nggak tahu realita nanti di sana seperti apa. So, sebelum gue bahas arah ke situ, mungkin kita bahas dulu tentang departemen atau produksinya apa all about Toyota. Kita bahas di sini ya. Ya teman-teman, sekilas saja bahwa Toyota itu ada dua tempat ya. Yang pertama di Sunter atau di Jakarta, and then yang terakhir ada di Karawang guys. Untuk di slide itu nggak ada. Dan untuk tesnya mungkin buat teman-teman yang ngeklik video ini nggak sengaja, tesnya itu hanya lewat BKK sekolah ya. Jadi kalau ada tes Toyota online segala macam itu dipastikan itu fake, scam atau penipuan. So buat teman-teman yang mau daftar ke Toyota, silahkan kalian cari info langsung ke sekolah-sekolah dekat rumah kalian. Nggak harus alumni itu juga bisa. Dan semuanya gue rasa free sih ya, gratis. Paling cuman pendaftaran administrasi BKK doang sekitar 25 atau 50 gue lupa. Oke, jadi sampai sini jelas ya. Dan untuk tadi gue balik lagi ke masalah plannya, yaitu di Sunter dan di Karawang atau Jakarta dan Karawang. Untuk di iklan lagi. Untuk di Sunter atau di Jakarta itu hanya untuk engine plan. Jadi hanya untuk machining, and then apa tuh gue lupa, yang pencetakan blok engine itu. Intinya itulah gue lupa, intinya buatan bikin engine di Sunter. Karena kalau di Karawang itu dia dibagi jadi 3, sebenarnya 2 tapi aslinya 3. Jadi gimana ya, kelihatannya 2 plan tapi sebenarnya 3, karena di plan pertama itu plan 1 dan plan 2 itu ada dalam satu area gede banget, itu dekat sama PT XCD di kawasan KIC. Mungkin teman-teman yang tahu PT Sampurna, itu sebelah Sampurna ada Toyota gede banget. Itu sebenarnya 2 plan dalam satu tempat. Jadi sudah plan 1, plan 2. Dan yang paling baru itu ada di dekat San Diego Hill, masih di KIC juga. Itu dekat San Diego Hill, untuk engine plan juga. Dari situ banyak kan cewek tuh. Itu plan yang paling baru. Kalau nggak salah itu tahun 2015-an baru ada deh. Itu yang terbaru ya. Kalau teman-teman dulu yang di Timin nyebutnya di situ plan 3 lah ya. Nah, untuk produknya sendiri di Toyota plan 1 sendiri, sewaktu gua sih itu Innova sama Fortuner dan lebih fokus ke ekspor ya. Dan kalau plan 2 sendiri, plan 1, plan 2 itu kalau sekarang info terbaru tuh Calya, terus Veloz, terus apa lagi gue lupa gitu loh. Intinya produk-produk yang standar. Tapi untuk yang paling lakunya itu yaitu di plan 1 yaitu Fortuner dan Innova, yang domestiknya bukan domestiknya sih ya. Pasarnya itu lebih ke Arab. Oke. Nah, karena produk-produknya Toyota yang banyak ini, jadi sudah dipastikan ketika kalian masuk ke Toyota, kalian siap lembur. Kenapa gue begitu? Karena di Toyota sendiri hanya ada 2 shift, lain dengan Honda HM maksud gue ya. HM itu 3 shift, jadi 8, totalnya 24, jadi nyambung terus. Lain dengan Toyota, kalau Toyota 2 shift. 2 shift itu kita tahu sehari kerja 8 jam, kerja wajib. 8 tambah 8, 16. Jadi masih ada sisa 8 jam. 8-nya bagi 2 ada 4 jam. Jadi kemungkinan ketika produksi naik, kalian akan lembur selama 4 jam per harinya guys. Jadi ya kalian harus siapin aja fisik kalian. Oke.
Itu pertama yang gak enaknya di Toyota ya. Jadi ketika produksi naik, jangan harap kalian bisa istirahat atau mungkin healing, karena produksi akan naik mentok dan lemburan lumayan banyak, dan itu benar-benar capek. Ketika kalian nggak ada lembur, dalam arti ketika kalian belum kerja, kalian membayangkan bahwa lembur itu sesuatu yang wah, lembur itu sesuatu yang istimewa. Padahal ketika kalian aktualnya sudah kerja di perusahaan, dalam arti Toyota sendiri, itu akan lain. Karena beranggapan bahwa lembur ini capek, bener-bener capek nih. Bener-bener capeknya capek ada di lembur, apalagi kalian lulusan baru. So ketika kalian dihadapkan dalam situasi seperti ini, dalam arti lemburan full, ya ingat masa-masa sulit kalian. Ingat dulu kalian nganggur kayak gimana dan waitingnya seperti apa. Oke. Dan kita bahas lagi tentang keberagaman. Oke. Keberagaman sendiri maksudnya gimana? Di Toyota itu banyak banget dari segi etnis, suku, dan ras. Oke. Pertama yang pasti Jawa ya. Gue iklan dulu, sorry. Karena gue bikin di teras, jadi mohon maaf kalau ada banyak suara motor berseliweran. Dan gue termasuk content creator yang lumayan males ngedit. Nah kalau kalian lihat di kaca, ini ada anak gue di sepeda. Dan kita bahas tentang balik lagi dari kemana? Ke etnis ya, etnis, suku, dan ras atau keberagaman. Nah keadaan seperti ini yang bisa mempotensikan kalian untuk adanya crash atau pertikaian. Kenapa gue bilang itu? Karena kita balik lagi, namanya orang beda suku, beda ras, beda budaya dipertemukan dalam satu tempat, itu benar-benar sangat riskan sekali untuk terjadinya pertikaian. Apalagi di dunia kerja, dunia penuh emosi, badan lagi capek, kepala lagi panas, dihadapkan dengan perbedaan, ini rentan sekali terjadinya cekcok dan segala macam. Apa aku pernah ngalamin? Pernah. Ini benar-benar apa ya, real story gue di sono. Tapi ya kita nanggapinya, kita apalagi basic kita ke situ tuh nyari duit, bukan untuk nyari musuh. Dan kita cobalah jadikan perbedaan itu menjadi satu kesatuan yang bisa menjadikan teamwork yang bagus. Berkata kita main bola kan nggak mungkin semuanya striker, kita nggak mungkin semuanya kiper gitu. Jadi ada back, striker, sayap, gelandang. Seperti itulah namanya di dunia kerja. Orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Bali mungkin, karena akan ketemu di sana. Dalam arti Bhinneka Tunggal Ika kecil ada di perusahaan nanti. Nah, yang jadi masalahnya ketika kalian nggak bisa menerima perbedaan, ini sangat fatal. Karena nextnya bakal nggak nyaman. So dari sekarang kalian persiapkan diri kalian terkait perbedaan ini, dalam arti perbedaan budaya, gaya, bahasa, dan sikap. Pertanyakan jika ada yang dirasa aneh, jangan mengambil kesimpulan sendiri. Kalau dalam artian Islam itu, kalau di istilah Islam ada namanya tabayun. Karena beberapa kejadian kita hanya melihat sepihak. Ketika si dia melakukan sifat A, kita hanya menjelaskan A gitu. Wah itu aneh, padahal bisa jadi dia kelihatannya A padahal B gitu loh ya. Maksudnya di sini caranya gimana? Kita tanya langsung ke dia, tapi dengan cara yang baik. Oke? Ingat, ketika kalian berantem di perusahaan atau di pabrik, itu langsung SP3. Dua-duanya dikeluarin guys. Yang salah dikeluarin, yang korban, yang menang dikeluarin, yang kalah pun dikeluarin. Itu kalau konteksnya berantem di pabrik. Tapi kalau berantem di luar, beda cerita. Namun yang namanya teamwork, kerjaan, kalian berhari-hari ketemu dia mulu, ya kan nggak nyaman kan kalau nyampe berantem sekalian. Karena hampir 80% waktu kalian kesita di perusahaan atau di pabrik atau di PT. So perbaiki hubungan kalian harus open minded, buka diri kalian, harus menerima perbedaan, apalagi dalam konteks kerjaan. Ingat lagi bahwasanya posisi kalian yang sekarang jalani adalah sesuatu yang diimpikan sama beberapa pengangguran, apalagi ini konteksnya Toyota. Oke. Dan yang mungkin yang terakhir yaitu tentang feedback. Kita bahasa halusnya feedback, padahal bahasa kasarnya tuh omelan atau cacian. Diomeli, dicaci, ditegur, dimarah-marahin, itu hal yang lumrah dalam dunia kerja. So buat teman-teman yang baru lulus dan mungkin anak mami, anak manja, nggak pernah dikomen, siapin diri kalian. Jangan sampai kalian diomelin langsung ngedrop, langsung resign, langsung nggak mau ngomong, nggak mau kerja, jadi malas-malesan. Itu sesuatu yang kurang cerdas atau GOBLOG ya, tahu itu lah ya.
Kenapa gue ngomong gitu? Karena case-nya banyak yang kayak gitu, kasusnya banyak banget teman-teman yang kayak gitu. Iklan lagi. Iklannya surat kereta, motor, sama mobil ya. Karena gue bikin di depan teras gue ini, terus rumah gue. Doain gue biar Allah lebih punya rezeki, biar gue bisa punya studio sendiri buat ngomong seperti ini. So, buat teman-teman yang besok mau buat teman-teman yang mungkin besok mau gabung dan sudah dipastikan gabung di Toyota, ya pertama siapin diri kalian, mental kalian, jadikan mental kalian mental yang baja, mental yang tangguh, nggak gampang ngedown ketika diomelin, dimarahin, dan dimaki-maki mungkin bahasanya. Apakah gue pernah ngerasain itu? Pernah. Namanya kerja wajar, manusia itu gak ada sempurna kan, apalagi kita pastinya belajar. Jadi ketika kita salah, yang pertama harus kalian yang minta maaf. Oke? Minta maaf dan akuin kesalahan kalian, dan lebih baik ketimbang kalian harus berdebat dengan atasan kalian, itu karena buang-buang waktu. And then walaupun kalian menang debat, besoknya kalian akan ketemu lagi, dan pasti respon atasan kalian akan berbeda ketika kalian mendebat dia. Oke? So ya udahlah, slow aja, jangan aja, yang penting kalian lakukan terbaik. Untuk hasil itu ya kita biarin aja lah, yang penting kita berusaha berubah, mencoba lebih baik. Intinya gitu ya. So, mungkin 3 hal itu aja yang perlu perhatikan. Semoga kita semua Allah mudahkan, Allah jaga kita. Dan sekali gue ucapin congratulations buat kalian semua yang sudah gabung di PT Toyota. Thank you for watching, sehat selalu, bahagia selalu buat kita semuanya. Jangan lupa di share video ini dan komentar di kolom komentar jika ingin bertanya atau cerita tentang histori kalian. Semoga kalian semua menjadi orang yang bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan kata.